Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, NPM 22212001. Di sini saya akan mengaplikasikan salah satu strategi pembelajaran dengan cara merekod salah satu materi saya yang berjudul Pendidikan Islam. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu jelaskan pengertian pendidikan Islam. Menurut etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, yang terdiri dari dua kata, pais yang artinya anak dan again yang artinya pembimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian menurut terminologi, pendidikan diartikan oleh para tokoh pendidikan sebagai berikut, yaitu pendidikan adalah fasilitator dan dinamisator kehidupan bagi setiap pribadi, baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun etis dalam keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian jelaskan apa yang kamu ketahui tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan antara pendidikan Islam dalam pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian jelaskan kedudukan dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Sebagai mata pelajaran, itu salah satunya. Istilah pendidikan agama Islam di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan agama, dalam hal ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum. Jadi pendidikan agama Islam juga termasuk dalam struktur kurikulum salah satu lembaga atau sekolah. Apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan terwujud menjadi mata pelajaran, maka di lingkungan Departemen Agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang, naik mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi termasuk kayak kita sekarang, yaitu pendidikan agama Islam untuk mahasiswa. Kemudian di bagian keempat pembahasan yaitu sebutkan sumber-sumber dasar ilmu pendidikan Islam. Di sini saya cuma menyebutkan 5. Yang pertama yaitu Al-Quran, kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijtihad, yang keempat sejarah Islam, yang kelima maslahat, al-mursalah, dan uruf. Kemudian pembahasan yang kelima, menjelaskan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan agama Islam. Di sini saya cuma menyebutkan 2. Tujuan keagamaan itu mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawab pribadinya dalam hidup ini. Karena kita sendiri kan diamanahkan untuk sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, dan banyak-banyak kewajiban lainnya. Kemudian tujuan untuk keduniaan, pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dalam mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Jadi bekal untuk di masa depan kelak, insya Allah. Bagian keenam yaitu jelaskan definisi dari pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik. Jelaskan kedudukan dan peran peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Kedudukan peserta didik secara umum yaitu pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebutkan jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam.
Jenis-jenis pendidikan dalam perspektif Islam yaitu ada pendidikan Islam formal, pendidikan Islam non-formal, pendidikan Islam informal, dan pendidikan Islam pada anak usia prasekolah. Syarat-syarat pendidikan menurut perspektif Islam, yang pertama itu bertakwa, kemudian berlaku adil, ikhlas, mempunyai tujuan yang robbani, dan yang terakhir menguasai bidang yang ditekuni. Jelaskan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau talib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang spiritual atau mursyid atau guru. Sedangkan terminologi talib secara bahasa orang yang mencari. Menurut istilah, tasawuf adalah menempuh jalan spiritual di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Sebutkan dan jelaskan kebutuhan dan dimensi peserta didik. Kebutuhan peserta didik di sini ada beberapa, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mendapat status atau kebutuhan mandiri, kemudian dimensi peserta didik yaitu dimensi fisik, dimensi akal, dimensi keberagamannya, dimensi akhlak, dimensi rohani, dimensi seni, dan dimensi sosial. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.